Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Kembali ke channel Random 1 Menit, di mana channel ini adalah channel yang membahas apapun yang saya suka. Dan saat ini kebetulan saya sangat suka untuk mengulas UFC. Jadi kita akan banyak membahas UFC di sini. Untuk disclaimer dulu, saya bukanlah pengamat MMA karena ilmu saya sangat dangkal. Saya hanya fans saja. Kebetulan saya sangat menyukainya dan saya menggemarinya, dan saya hanya berbagi apa yang saya suka kepada para penonton, seperti itu ya. Dan di video yang seperti ini kita akan membahas 3 fighter dari masing-masing divisi yang saya anggap terbaik. Jadi ini bukan polling, ini juga bukan kata pengamat, ini murni karena penilaian saya pribadi yang mana subjektivitasnya saya tinggi, dan tentu saja akan ada banyak ketidakcocokan dengan teman-teman karena ini murni selera ya, murni selera saya pribadi. Kalau misalnya teman-teman tidak setuju, nanti langsung saja, "Bang, kok fighter favorit saya tidak masuk di divisi ini yang terbaik, kok saya tidak masuk, fighter saya kok tidak ditampilkan." Berikan saja, protes saja, atau bully juga nggak apa-apa, atau ini juga suka-suka ya, gitu. Jadi untuk kelas pertama yang akan saya bahas, top 3 fighter terbaik di kelasnya adalah kelas ringan atau divisi lightweight. Kenapa kok saya ambil kelas ini sebagai video pertama? Karena memang divisi lightweight atau divisi kelas ringan adalah kelas yang dianggap oleh banyak media dan banyak fans kelas terbaik di UFC, kelas yang paling ketat, kelas yang menurut Joe Rogan itu adalah kelas dengan para fighter memiliki bakat terbaik di dunia. Jadi menurut Joe Rogan dalam sebuah podcastnya, dia pernah mengatakan bahwa kelas 155 itu mungkin, dia bilangnya mungkin sih, tapi biasanya mungkin itu agak agak seperti ini. Dia pengen ngomong itu tapi takut kalau menjadi kontroversi. Jadi dia ngomongnya mungkin seperti itu. Bakat terbaik di dunia dalam dunia MMA itu ada di kelas ringan. Selain itu, kenapa kok kelas ringan dianggap sebagai kelas yang paling disorot? Itu karena memang kelas ringan itu bobotnya 70 kg atau 155 pounds. Timbangannya sih waktu masuk oktagon sih jauh lebih gede daripada itu. Yang mana itu dianggap sebagai berat rata-rata manusia pada umumnya. Kalau misalnya kelasnya terlalu kecil, itu kan dianggap kelas kerdil, jadi powernya kurang. Mungkin memang tekniknya tinggi tapi powernya kurang. Tapi kalau kelas yang besar, misalnya heavyweight seperti itu memang powernya luar biasa eksplosif, tapi tekniknya dinilai agak kurang gitu. Jadi kelas lightweight, featherweight, sama welterweight itu dianggap sebagai kelas yang paling ideal karena di sana kita punya power dan kita juga bisa melihat teknik yang hebat juga. Itulah kenapa lightweight adalah kelas yang paling banyak disorot saat ini, seperti itu. Dan otomatis fighter yang menjadi raja di lightweight atau contender di lightweight, top contender maksud saya, itu pasti akan masuk 15 besar pound for pound UFC saat ini. Itu sudah pasti karena emang sorotannya begitu banyak dan dianggap sebagai divisi terbaik. Bahkan setelah John Jones itu kan tercatat ada 2 orang fighter, 3 malah sekarang kan, yaitu Habib, Islam Makhachev, sama Ilia Topuria yang dinobatkan sebagai raja pound for pound UFC. Satu-satunya fighter yang dia tidak berasal dari kelas lightweight yang menjadi raja pound for pound setelah John Jones itu adalah Alexander Volkanovski. Itu pun dari featherweight, jadi emang beda sih ya, dan mau naik ke kelas lightweight dan itu pun gagal juga. Oke, jadi kita akan bahas top 3 fighter terbaik di UFC lightweight saat ini menurut saya pribadi, menurut Random 1 Menit. Oke, jujur saja ini sangat sulit ya karena banyak sekali fighter hebat di sini. Dan disclaimer dulu, untuk di kelas lightweight itu saya idolanya adalah Justin Gaethje, Justin the Highlight Gaethje. Saya sangat suka sekali cara bertarungnya, leg kicknya, pukulan brutalnya, dan ketidaksungkanannya untuk menerima banyak pukulan dan menekannya kembali. Saya sangat suka cara bertarung Justin Gaethje. Tapi saya tidak memasukkannya untuk saat ini karena memang masih ada fighter yang lebih layak, terus terang saja, dan ditambah dia sudah tidak berada di masa prime-nya. Masa prime-nya sudah lewat. Menurut saya masa prime-nya terakhir itu waktu melawan Michael Chandler atau Oliveira lah, itu udah terakhir itu. Setelah itu udah agak menurun.
Di sini saya juga tidak memasukkan Charles Oliveira, bukan karena saya tidak respect untuk mantan juara, tapi memang sama seperti Justin Gaethje, Charles Oliveira sudah kehilangan prime-nya juga. Menurut saya terakhir kali Oliveira prime itu adalah ketika melawan Beneil Dariush. Waktu lawan Arman udah agak berkurang, terus apalagi saat melawan Topuria ya itu udah kelihatan banget agak tidak sama seperti itu. Makanya ini ketika Oliveira akan melawan Rafael Fiziev yang tidak kalah sangar juga, itu deg-degan saya karena Oliveira baru saja kena knockout, selisih 3-4 bulan mau tanding lagi, padahal itu sangat berisiko ya. Jadi banyak sekali fighter-fighter hebat di sini. Ada Mateusz Gamrot, ada tadi sudah saya bilang Justin Gaethje, Rafael Fiziev, belum lagi yang kocak itu Renato Moicano itu juga tidak kalah hebat. Ada Dan Hooker, terus ada dari Inggris tuh Paddy Pimblett. Walaupun menurut saya sedikit overrated ya, tapi ya memang dia fighter yang hebat, cuma menurut saya sedikit overrated karena memang dari Inggris seperti itu kan. Oke, untuk top 3 menurut saya yang paling hebat saat ini di lightweight adalah Max Holloway. Max Bless Holloway. Loh, Bang, dia kan baru sebentar di lightweight. Memang, tapi di lightweight dia benar-benar sangat menjanjikan ya. Bukan di lightweight saat yang melawan Dustin Poirier di perebutan sabuk interim itu, tidak. Lightweight yang sejak saat dia bulking dengan baik ketika UFC 300 lawan Justin Gaethje, itu kita bisa ngelihat banget seorang Max Holloway yang biasanya hanya dikenal sebagai volume striker. Volume striker itu striker yang dia itu memiliki daya tahan stamina yang tinggi, tapi pukulannya tidak terlalu keras seperti itu. Tapi di lightweight dia berhasil meningkatkan pukulannya tanpa mengurangi kecepatannya. Jadi kan ngeri itu si Max Holloway. Memang betul waktu dia turun kembali ke 145 dia di KO oleh Ilia Topuria. Tapi kalau menurut Bang Aderai di channelnya Kemal Palevi, beliau berpendapat bahwa misalnya Max sama Ilia Topuria saat itu bertarungnya di kelas lightweight, kemungkinan hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena memang yang sering orang tidak paham adalah pemotongan berat badan itu sangat pengaruh banget dalam jalannya pertandingan seperti itu. Jadi menurut saya, ini bukan saya membela Max ya. Kalaupun misalnya Max lawan Topuria di lightweight saat ini saya tetap jago Topuria. Cuman analisanya Bang Adera itu bisa dimengerti. Maksudnya Max kan baru saja bulking ke 155 dari 145 ke 155. Terus selisih berapa bulan dia harus turun lagi. Jadi dia diet, habis itu dia turun lagi ke 145. Itu sakit banget pasti dan pasti akan menguras banyak powernya. Itulah kenapa kita tidak melihat Max selincah di 155 waktu ngelawan Justin Gaethje dibandingkan lawan Topuria. Seperti itu. Ya, jadi Max tuh gede loh ya. Awalnya Max tuh gede. Kalau misalnya teman-teman ingat di tahun di UFC 223 itu kan Habib setelah Tony Ferguson pull out kan mau dijadwalkan lawan Holloway. Holloway padahal saat itu juara di kelas bulu kan di 145 gitu. Itu dalam waktu seminggu dia gak bisa buat badan di 155 loh. Padahal dia berat tandingnya 145. Berarti kan sebenarnya dia selisihnya beberapa puluh pounds di berat aslinya kan gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Dan ditambah Max Holloway saat ini sedang memasuki usia primanya, itu yang penting ya. Jadi yang banyak orang tidak sadari adalah karena Max Holloway adalah juara yang sangat dominan di kelas bulu sebelum datangnya Alexander Volkanovski, itu kita menilai Max Holloway sudah pada masa puncak, padahal enggak. Max Holloway itu baru 25, 26, 27 sudah merajai kelas bulu, baru setelah ada Volkanovski dia tidak jadi raja lagi gitu. Dan sekarang dia di usia emasnya 32 atau 31 dan itu adalah usia prime di kelas lightweight. Jadi itulah kenapa saya memasukkan Max Holloway di top 3 menurut saya. Memang rekornya kurang cantik ya, 22 kali menang terus 7 atau 8 kali kalah gitu. Tapi kan 7 atau 8 kali kalahnya itu didapat dari kalahnya dari fighter-fighter yang hebat. Seperti Conor McGregor saat masa puncaknya kalah sama Dustin Poirier 2 kali. Ini waktu Dustin masa prime ya, beda sama Dustin yang di triloginya. Terus dia juga kalahnya sama
Alexander Volkanovski 3 kali, terus kalah sama Topuria sekali. Itu bukan kalah yang ecek-ecek, dan kalaupun kalah, oh iya dia kalah sama yang terbaik gitu. Dan saya yakin di kelas lightweight ini dia akan bersinar gitu. Itu menurut saya Max Holloway di top 3 fighter lightweight terbaik saat ini. Di urutan kedua, top 2-nya saya pilih Arman Tsarukyan. Jadi Arman Tsarukyan sebenarnya di contender nomor 2 ya urutannya. Karena sebenarnya Islam Makhachev masih terdaftar di UFC lightweight, tapi saya tidak akan memasukkan Islam Makhachev di sini karena memang saat ini Islam Makhachev fokusnya ke kelas welter. Jadi saya masukkan dia ke calon kelas welter. Dia tidak punya divisi memang saat ini. Secara resmi kan tidak, secara resmi rankingnya masih di lightweight, tapi kan dia sudah tidak aktif di lightweight sementara ini gitu. Walaupun kabarnya nanti kalau dia menang lawan JDM dia akan kembali ke lightweight, tapi ya kita bahas nanti saja. Menurut saya posisi 2 adalah Arman Tsarukyan, bahkan bisa jadi di urutan pertama ini. Kenapa? Karena fighter ini sangat keren banget. Dia punya striking yang sangat hebat. Striking di sini itu dia tidak punya tinju yang hebat, tidak punya tendangan yang terbaik, itu enggak. Tapi ketika dikombinasikan tinjuan, tendangannya itu gak bisa dianggap remeh. Itu keren banget. Belum lagi serangan lututnya, itu juga menyiksa banget. Ditambah dia juga punya kemampuan grappling, wrestling yang hebat. Jadi dagunya juga kenceng juga, walaupun tidak sekenceng Habib ya, tapi tetap dagunya Arman bukanlah dagu yang sembarangan seperti itu. Mungkin yang kurang dari Arman Tsarukyan dari sisi fight adalah kemampuan submisinya. Dia mengakui sendiri kalau waktu lawan Charles Oliveira, kalau kemampuan submisinya di bawah Charles Oliveira, tapi kemampuan grapplingnya itu di bawah, di atas Charles Oliveira. Dia ngaku itu sendiri, dan memang kemampuan grapplingnya hebat. Dan dia yang paling bahaya menurut saya itu ketika dia berhasil mendominasi lawan dari atas, di bawah gitu, sikunya itu benar-benar kenceng men. Jadi ketika jedak gitu banyak darah bercucuran di wajah musuhnya. Yang paling mengerikan kan di sana. Nah, saking komplitnya Arman Tsarukyan itu kan banyak yang menilai Topuria itu takut pada Arman Tsarukyan kan. Saya sendiri tidak percaya kalau Topuria itu takut pada Arman Tsarukyan secara personal. Maksudnya secara personal tuh sama individu fighter, saya tidak percaya baik Topuria maupun Arman tuh takut satu sama lain, itu saya nggak percaya. Tapi kalau misalnya dia menghindari Arman, kayaknya memang betul. Karena memang Arman ini sorotannya kan kurang sebagai seorang fighter karena dia jarang melakukan sensasi, kecuali akhir-akhir ini waktu menantang Topuria. Sebelumnya kan hampir gak pernah dia membuat sensasi karena memang dia tidak perlu banyak uang. Kan sensasi itu dibuat untuk menarik perhatian media supaya menjual fight kan. Nah, masalahnya dia dari lahir udah kaya, jadi nggak peduli masalah itu. Dia hanya peduli pada tarung, latihan di oktagon, menang, udah gitu aja. Dan di kelas lightweight kan dia hanya kalah 2 kali ya, dan kalahnya sama pegulat yang hebat. Yang pertama sama Islam Makhachev, bayangin dia debut langsung lawan Islam Makhachev loh, tuh gila emang. Terus yang kedua kalah split lawan Mateusz Gamrot, walaupun itu banyak sekali perdebatan harusnya Arman yang menang gitu, dan menurut saya ya Arman yang menang saat itu. Tapi ya juri sudah itu Gamrot yang menang. Selain itu dia libas habis. Dia layak menjadi penantang utama Topuria secara ranking ya. Secara ranking kompetisi Arman layak melawan Topuria. Cuman ya kesalahan terakhirnya itu waktu pull out lawan Islam Makhachev itu jadi bahan olo-oloan Topuria. Nggak pantas ini, nanti kalau misalnya aku menerima pertandingan dengannya terus dia sakit punggung lagi gimana? Alasannya itu. Tapi ya who knows. Jadi menurut saya bahkan Arman juga kalau misalnya dibilang nomor 1 ya layak juga. Satu-satunya alasan kenapa Arman nggak layak di nomor 1 menurut saya murni karena dia tidak punya sabuk, sesimpel itu aja. Kalau dia udah fight menurut saya masih imbang-imbangan ya antara Arman sama Topuria ya, seperti itu. Oke, itu nomor 2 Arman ya. Terus yang pertama tentu saja saya pilih sang juara dan sekaligus sang raja pound for pound saat ini, yaitu Ilia Topuria. Dan ini nggak perlu banyak penjelasan ya, Ilia Topuria itu menjelma sebagai seorang fenomena yang luar biasa di dunia fighter gitu. Banyak yang menduga itu saya benci Topuria, pernyataannya enggak, saya sama sekali nggak benci Topuria secara personal ya. Maksudnya dia fighter yang benar-benar keren. Jadi tinju MMA-nya ini bukan tinju murni ya, tinju MMA-nya itu benar-benar sangat taktis, sangat timing, dan juga pukulan powernya nggak bisa diremehkan.
Topuria itu tidak mukul yang keras loh. Maksudnya gini, iya dia mukul keras, tapi bukan yang terkeras. Itu diungkapkan langsung oleh Max Holloway. Max Holloway bilang kalau pukulannya Justin Gaethje itu lebih kuat daripada Topuria. Tapi yang membedakan adalah Gaethje itu kan brawl ya. Maksudnya dia mukul cepat, berdarah gitu. Tapi kalau Topuria itu beda, dia mukulnya pakai perhitungan. Jadi dia benar-benar mukul yang sekiranya membuat fighter tidur, mirip-mirip Conor McGregor gitu. Jadi yang ketika mukul mati lampu gitu, tidak yang mukul langsung berdarah gitu. Kecuali waktu lawan Charles ya, itu memang dagu Charles memang udah kebanyakan dipukul sih menurut saya sih. Tapi dia sangat presisi, betul-betul presisi. Cara dia memukulnya itu lebih bagus dari Justin Gaethje tentu saja. Tapi kalau kenceng-kencengan, kata Max lebih kenceng Justin Gaethje. Cuman kalau Topuria lebih presisi, dan menurut saya dalam MMA lebih berbahaya yang presisi itu tadi, karena kalau sekali kena dan tak udah gelap. Selain itu, Topuria juga memiliki kemampuan ground yang baik karena memang sebenarnya dia belajar gulat terlebih dahulu, baru belajar boxing untuk MMA gitu. Cuman ada perbedaan besar nih, maksudnya itu perbedaan besar seperti ini. Orang yang dari awal belajar wrestling tapi jarang dipakai di MMA, sama orang yang benar-benar wrestling dan dipakai, itu beda. Contohnya adalah Justin Gaethje. Justin Gaethje itu adalah juara nasional NCAA gulat di Amerika Serikat. Tapi karena dia lebih sering pakai strikingnya dibandingkan pakai gulat untuk attack ya, attacking wrestling, ya kita tidak melihat banyak perkembangan dari gulat Justin Gaethje kecuali dari takedown defense-nya saja. Dan itu yang menurut saya pasti akan berpengaruh sih di Topuria sih. Memang betul dia jago di wrestling, tapi kalau nggak pernah dipakai, menurut saya pasti akan tidak sejago kalau orang yang aktif pakai, sesimpel itu. Dan waktu lawan Oliveira juga sedikit kelihatan kan. Bahkan lawan Bryce Mitchell pun juga Topuria kan sempat di bawah, didominasi sedikit oleh Bryce Mitchell di bawah seperti itu. Nah itulah yang jadi banyak anggapan Topuria takut sama Arman karena kemampuan grappling Arman itu juga mengerikan. Tapi saya tidak setuju ya, sejujurnya saya tidak setuju. Maksudnya kalau misalnya Ilia Topuria lawan Arman, itu saya langsung lebih jago Topuria untuk menang karena kemampuan boxingnya itu keren banget. Di MMA ya, kalau di boxing beneran lawan Terence Crawford ya saya merem milih Terence Crawford karena berbeda. Cuma di MMA itu benar-benar mengerikan sih Topuria gitu. Tapi saya melihat chance Arman menang itu ada, walaupun saya lebih dukung Topuria. Jadi yang bikin saya agak gemes ya bagaimana Topuria menghindari Armannya itu benar-benar fakta gitu. Ya itu nanti dramanya pasti akan berlanjut lagi, tapi yang pasti untuk saat ini saya setuju Ilia Topuria adalah petarung lightweight terbaik di UFC saat ini, meskipun hanya bertarung satu kali. Ya legitimasinya jelas, dia punya sabuk gitu. Masalah dia nanti penakut atau kabur dari Arman, nah itu urusannya dia lah gitu. Jadi banyak yang bilang kenapa kok Topuria itu nggak mungkin takut, nggak mungkin menghindari Arman, orang yang dituju adalah Islam Makhachev. Kok beda? Islam Makhachev itu exposure-nya tinggi. Jadi kalaupun nanti Ilia Topuria kalah lawan Makhachev, Ilia Topuria gak kehilangan harga diri. Tapi kalau misalnya Topuria kehilangan kalah sama Arman Tsarukyan yang notabene-nya exposure-nya rendah, ya Topuria akan kehilangan banyak hype-nya dong, dan auranya tidak akan sebesar itu lagi di media seperti itu. Sama kayak Alex Pereira waktu kalah lawan Ankalaev, kan auranya benar-benar turun di media. Media sudah tidak terlalu banyak menyorot Alex Pereira lagi kan, padahal sebelumnya itu diagung-agungkan nama seorang Alex Pereira yang memiliki aura invisibility atau tak terkalahkannya seperti itu. Tapi tetap at the end of the day yang megang sabuk adalah Topuria, dan saya setuju bahwa Topuria adalah yang terbaik saat ini. Dan jujur saja kalau lawan Arman saya dukung Topuria, cuman saya kecewanya kok dia kabur seperti itu. Jadi saya bukan hater Topuria ya, saya sangat suka gaya bertarungnya Ilia Topuria terus terang. Jadi top 3 fighter terbaik di UFC lightweight menurut saya adalah Ilia Topuria, Max Holloway nomor 3, Arman Tsarukyan nomor 2, dan Ilia Topuria di peringkat pertama. Ini bisa berubah nanti setelah akhir tahun karena sayangnya kita tidak akan melihat Ilia Topuria bertarung sampai tahun depan. Kalau Arman kan kabarnya sudah dijadwalkan sama Dan Hooker ya,
Jadi ya, saya kira Arman akan menang. Tapi ya let's see, di lightweight itu semua bisa terjadi karena petarungnya hebat-hebat ya. Itu divisi kelas lightweight. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya di kelas yang berikutnya. Menurut kalian setuju gak dengan 3 fighter ini? Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada request, langsung saja di request ya. Terima kasih. Assalamualaikum.